Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Octavia dan NPM 2113024048 dari kelas B. Di sini saya akan presentasi yaitu materi tentang mitokondria dan kloroplas. Yang pertama yaitu mitokondria. Dalam pengertian umum, mitokondria adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sifat mitokondria yaitu adapun sifat-sifat mitokondria yang pertama yaitu bentuk silindris memanjang diameter 0,1 sampai 1 nanometer. Kemudian yang kedua bersifat mobil atau bergerak di sepanjang kerutobula. Yang ketiga yaitu plastis yaitu dapat berubah bentuk. Kemudian yang keempat yaitu berfungsi dengan mitokondria lainnya. Yang terakhir yaitu dapat membelah diri. Struktur mitokondria. Sebagai organel sel, mitokondria mempunyai sebuah struktur-struktur yang terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama yaitu membran bagian luar, yang kedua membran bagian dalam, yang ketiga krista, yang keempat ruang antar membran, dan yang terakhir yaitu matriks. Yang pertama yaitu membran bagian luar, memiliki susunan akibat fosfolipid bilayer yang bersifatnya seperti semi-permeable, serta terdapat kandungan protein porin. Dalam lapisan tersebut dapat dilewati permeable dengan ion-ion adenosina trifosfat, adenosina difosfat, dan molekul-molekul nutrisi. Fungsi membran bagian luar. Hal ini dijelaskan bahwa bagian membran luar ini mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu membran bagian dalam. Membran pada bagian dalam tersebut merupakan membran kompleks, akan tetapi permeabel ini dibentuk oleh molekul-molekul kompleks, serta transport elektron, kompleks ATP, serta transport protein. Fungsi membran bagian dalam yaitu untuk membantu pembuatan suatu energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu krista. Krista yaitu untuk membantu memperluasan struktur membran yang berada di dalam sel. Ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang menjadi lebih banyak. Dan yang keempat yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran ialah yang merupakan ruang yang terdapat di antara membran luar dan membran dalam. Ruang antar membran mempunyai tanggung jawab besar atas fosforilasi oksidatif. Kegunaan ruang antar membran sel yaitu untuk proses tempat berlangsungnya sebuah reaksi yang penting dalam sebuah sel. Kemudian yang kelima yaitu matriks. Matriks yang memiliki isi molekul. Molekul DNA bertanggung jawab dengan adanya respirasi sel. Enzim-enzim bertanggung jawab atas siklus reaksi asam sitrat. Gas-gas tersebut terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, dan air. Fungsi matriks yaitu menyimpan bagian-bagian yang penting saja seperti halnya materi genetik DNA, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Kemudian ada sintase ATP. Sintase ATP adalah hia enzim dari keluarga permease, berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam krista mitokondria dan membran plasma bakteri, yang berfungsi dalam chemiosmosis dengan rantai transport elektron terdekat, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi dia. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif adalah gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH, karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi H+. Ini adalah gambar dari sintesis ATP. Kemudian fungsi atau peran mitokondria. Fungsi mitokondria yang pertama adalah sebagai respirasi sel. Respirasi sel ialah suatu proses kimiawi yang dengan ini berfungsi dapat melepaskan energi yang tersimpan di dalam glukosa. Kemudian energi yang digunakan dalam pemecahan dengan mengkaji sebuah glukosa tersebut disediakan oleh molekul-molekul ATP. Dan molekul-molekul ATP tersebut dihasilkan oleh organel itu sendiri. Seluruh proses respirasi aerob sel terdiri dari 3 langkah.
yaitu sebagai berikut: glikolisis, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Fungsi-fungsi lain dari mitokondria yaitu pensinyalan sel untuk sebuah neuron, kemudian mengolah apoptosis, mengendalikan siklus sel, dan yang terakhir yaitu mengawasi diferensiasi perkembangan sel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.